Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul kadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha ma'ad-din ittaqu wallazina hum muhsinun. Kaum muslimin sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk menuju masjid hari ini. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sujud dan bertaqarrub kepadanya, lalu menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian itulah yang juga disebut dengan takwa. Allah berfirman di dalam Surat Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, ya ayyuhallazina amanu, panggilan untuk orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqati, yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Mari kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang kuat imannya, menjadi hamba-hamba Allah yang teguh pendiriannya, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berbuat kebajikan dan mempertahankan kebenaran agar kita memperoleh kebahagiaan, dapat masuk surga kelak di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat wa anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa untuk bisa masuk surga dan menikmati kenikmatan surga, kita harus beriman dahulu. Tanpa beriman, kita tidak akan mungkin bisa masuk surga. Itu sebagai syarat mutlak yang tidak bisa tidak dikerjakan. Karena itu, kita harus memperkuat dan mempertebal iman itu, supaya iman itu tetap melekat dalam jiwa kita, dan diharapkan agar dengan iman itu kita memperoleh keselamatan dan terbebas dari siksa api neraka. Hal yang demikian dapat kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, "Yakhruju minan nar man fi qalbihi mithqala dzarratin min iman." Yahruzu, dan akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun hanya sebesar Zahra. Hadis yang diriwayatkan Anas dan Hakim rahimakumullah. Untuk mempertebal iman itu, kita harus selalu ingat kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar dan membaca tahlil atau lafuz zalalah, la ilaha illallah. Itu adalah sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat beliau, sehingga sebagaimana di dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, qaulullahu ta'ala, jadidu imanakum. Qila Rasulullah, kaifa nujadidu imanan? Qal, aksir min qauli la ilaha illallah. Jadidu, perbaharuilah iman kamu. Lalu ditanyakan kepada beliau, qala ya Rasulullah, bagaimana caranya memperbaharui iman kita itu? Beliau menjawab, perbanyaklah kamu mengucap kalimat la ilaha illallah. Orang muslim yang baik adalah yang selalu berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya selalu dikerjakan dengan penuh ketaatan dan ketulusan jiwa. Dan apapun yang dilarang juga mereka jauhi dengan penuh keridhaan. Semua dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itulah jiwa mukmin yang baik. Jiwa mukmin yang menjadi dambaan dan dapat diteladani, terutama lagi jika kita lebih memperbanyak amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semakin menambah kuatnya iman kita. Kemudian, sebagai tanda bertambahnya kuatnya iman seseorang ialah jika ada asma Allah dibaca dan dikumandangkan, lalu hati mereka terasa bergetar dan iman mereka semakin mengkristal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazi iza zukirallah
wazilat qulubuhum wa iza tulilat alaihim ayatuhu zakhum imanam wala rabbihim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka kembali. Orang-orang mukmin yang seperti itulah yang rajin dan aktif mengerjakan kewajiban, baik berupa sholat ataupun ibadah-ibadah lain. Misalnya memberikan sedekah dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya, atau membantu mereka yang sedang dilanda kesusahan. Demikian itu adalah tanda-tanda utama bagi mukmin sejati, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka sebagai imbalan kebaikan yang mereka kerjakan. Allah berfirman di dalam surat An-Anfal ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'minunal haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ulaika, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan ampunan serta rizki yang mulia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam, iman kepada Allah dan Rasul-Nya tidaklah cukup hanya dengan ucapan-ucapan atau pengakuan yang semu dalam bibir, melainkan harus dibuktikan dengan amal, ibadah, dan perbuatan-perbuatan nyata. Dan itulah sebagai wujud kesungguhan iman seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah ta'ala, al-imanu billahil ikrar bil lisani wa tasdiku bil qalbi wa amalu bil aqram. Imanu billah, iman kepada Allah itu pengakuan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan berbuat dengan anggota badan. Dari pengertian hadis di atas yang diriwayatkan oleh Sarraji dari Aisyah radhiyallahu an, dapat kita pahami bahwa untuk memperoleh kesempurnaan iman, kita harus berbuat kebajikan dan memberikan kemanfaatan bagi diri maupun untuk orang lain. Amalia seperti itulah yang dapat mengantarkan kita selamat dan masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal dullu ala atijaratin tuhrijukum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah wa amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
yaghfir lakum dzunubakum wa yuzzikum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jika kamu berbuat demikian, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada para jamaah, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih banyak beramal dan beribadah kepada Allah, dengan berseru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, dengan mengumandangkan kebenaran dan menolak kebatilan. Bagaimana saja bentuk dan motivasinya, itulah jalan terbaik untuk memperkokoh iman kita, dan itulah jalan terbaik untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan pada siang ini berkenan dan bermanfaat, serta dapat menambah tebalnya iman kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arru innal insana lafi husri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi gfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Di dalam khutbah kedua ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi hadana subulas salam wa aklana bizni islam wazkuru bi rasuli karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa mab'u lil lisairi aman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimu faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa af'alu hayrati wajtanibu anis sayyiati waghfirli
innallaha ta'ala aqrakum bi amri bada'a fihi binafsihi wasarni waqati ayati bil mu'minin min ibadi faqala ara min qaili innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alal malaikati muqarrabin wal mursalin wa ahli ta'ati ajmain waj'alna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir zunubi wa tiyati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana zunubana wa li ikhwanina lazina sabaquna bil iman wa la taj'alu fi qulubina lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum